hukuman Sai Lao tidak sepadan, dan semua orang di Lei Cheng tiba-tiba mengangkat hati mereka ke tenggorokan. Sinar matahari cerah yang belum pernah mereka lihat sepanjang hidup mereka sekarang jatuh di tubuh mereka. Perasaan yang tidak pernah bisa mereka lupakan. Saat dia hendak bersumpah setia kepada penguasa cahaya, dia diinterupsi oleh Sai Lao. Qin Yichen bersandar ke belakang dengan acuh tak acuh, dan duduk dengan malas di kursi ilusi. Suara tenang menyebar. Mengapa? Kata-kata Qin Yichen membuat semua orang Lei Cheng hadir sedikit antisipasi. Mereka tahu bahwa selama penguasa cahaya belum dibujuk, mereka dapat memiliki keajaiban seperti itu. Sekarang saatnya untuk mengambil tindakan. Biarkan penguasa cahaya merasa bahwa tindakan barusan itu sepadan. Di antara kerumunan, satu orang tiba-tiba melangkah maju. 5 langkah dari Qin Yichen, dia berlutut di tanah dengan bunyi gedebuk. Tuan Cahaya, saya bersedia bergabung dengan kuil Tuan Cahaya. Saya bersedia setia kepada Tuan Cahaya dalam hidup ini, dan saya akan mati tanpa penyesalan. Seseorang menjadi pelopor, dan orang-orang Lei Cheng tiba-tiba terbangun. Bukankah itu yang dibutuhkan oleh penguasa cahaya? Sejak awal, Lord of Light baik kepada mereka, dan dia tidak membiarkan orang percaya membantai Lei Cheng. Bukankah hanya untuk masalah ini, biarkan mereka bergabung dengan kuil Lord of Light. Sekarang adalah waktu terbaik untuk menyerah pada penguasa cahaya. Detik berikutnya, semua orang Lei Cheng berlutut, dan mereka semua memandang Qin Yichen dengan pengabdian yang tak tertandingi di mata mereka. Selama Lord of Light bersedia, saya bersedia bergabung dengan kuil Lord of Light, dan saya tidak akan menyesalinya dalam hidup ini. Saya bodoh sebelumnya dan tidak tahu kekuatan Lord of Light. Ketika saya melihat Anda hari ini, saya bersedia untuk bergabung dengan kuil Lord of Light dan bersumpah setia sampai mati. Saya bersedia didorong oleh Lord of Light, dan saya tidak akan pernah memiliki hati kedua. Pada saat ini, kekuatan kepercayaan yang tak terhitung jumlahnya naik ke langit. Qin Yichen melihatnya dengan ringan, dan tidak berbicara. Setelah memikirkannya, Qin Yichen memandang Sai Lao. Menunggu Sai Lao, penyihir tua, untuk berbicara. Dalam rencana awal Qin Yichen, selama harapan ini tetap ada di Lei Cheng, orang-orang di sini akan memiliki alasan untuk mengikutinya. Adapun berapa banyak orang seperti Lin Bai yang dapat muncul, yang hanya setia padanya saja, Qin Yichen tidak memiliki garis bawah. Tetapi dia sangat jelas bahwa selama jumlahnya meningkat, akan selalu mungkin untuk menemukan orang-orang yang hanya setia kepadanya. Bukan identitas ilusi dari Lord of Light, di antara orang-orang yang percaya di kuil Lord of Light. Orang-orang ini adalah ketergantungan terbesar pada perang dengan Zeus di masa depan. Hanya orang-orang ini yang layak bagi Qin Yichen untuk mengajari mereka metode kultivasi energi spiritual dan menembus batas atas kekuatan orang percaya. Tapi sekarang, Sai Lao tiba-tiba muncul dan mengatakan sesuatu yang berbeda dari temperamennya. Pasti ada misteri lain di sini. Sai Lao juga memenuhi harapan Qin Yichen. Setelah ragu-ragu sebentar, dia akhirnya berbicara. Saya mohon penguasa cahaya untuk melihat dengan jelas. Beberapa hari yang lalu, saya memasuki Lei Cheng. Bagaimana orang-orang di sini memperlakukan saya? Saya berbicara buruk tentang orang-orang percaya saya, dan mengatakan bahwa penguasa cahaya tidak ada. Lord Sunlight pasti sangat marah, jadi dia memerintahkan saya untuk meninggalkan Lei Cheng. Meskipun aku tidak tahu mengapa Lord of Light bersedia kembali ke tempat ini hari ini, bawahanku merasa bahwa tidak ada gunanya bagi Lord of Light untuk mengatakan sepatah kata pun di sini. Hal yang paling sulit untuk dibesarkan di dunia adalah penjahat yang memiliki hati yang buruk. Sekarang dia melihat metode Lord of Light, dia bersedia untuk mengikuti. Jika dia bertemu lawan yang lebih kuat di masa depan dan memberi mereka lebih banyak hadiah, mereka akan berbalik melawan satu sama lain. Tolong juga Lord of the Light. Ming Jian. Pernyataan Sai Lao begitu menghangatkan hati dan agresif. Orang Lei Cheng yang tak terhitung jumlahnya hanya bisa menundukkan kepala, tidak tahu harus berbuat apa. Pernah ada kesempatan untuk dengan mudah mengikuti Lord of Light, tetapi mereka tidak menghargainya sampai mereka kehilangannya, dan mereka menyesalinya. Di kerumunan, Xiao Huang Maojiu secara bertahap bangun, dan menemukan bahwa dia berdiri sangat dekat dengan Qin Yichen, dan keduanya buru-buru mundur beberapa langkah. Saya juga meminta Lord of Light untuk memaafkan perilaku bodoh di bawah ini. Qin Yichen memandang Xiao Huang Mao dengan ringan, lalu berbalik untuk melihat Lin Bai yang ada di sampingnya. Sudut mulutnya sedikit terangkat. Ini adalah kesempatan yang baik bagi si kecil ini, Lin Bai, untuk memiliki pengalaman yang baik dalam pikirannya. Perjalanan keabadian tidak ada habisnya. Jika Anda tidak dapat menyesuaikan mental Anda pada waktunya, Anda akan dengan mudah melarikan diri ke jalan iblis. Meraba-raba dagunya, Qin Yichen tiba-tiba mengulurkan tangannya. Lin Bai, datang ke sini. Begitu Lin Bai mendengar kata-kata Qin Yichen, dia tiba-tiba gemetar seperti burung dengan busur. Setelah ragu-ragu sejenak di dalam hatinya, Lin Bai datang ke Qin Yichen dengan kasar dan membungkuk sedikit. Apa perintahmu, Tuan Cahaya? Qin Yichen tersenyum ringan, mengulurkan tangannya dan menarik Lin Bai untuk duduk di sampingnya, dan menunjuk orang-orang Lei Cheng, suaranya yang lembut agak memerintah. Lin Bai,
Sai Lao baru saja mengatakan sesuatu untuk memberitahuku agar tidak mempercayai orang-orang ini. Aku tidak punya petunjuk di hatiku. Karena kamu berasal dari Lei Cheng, kamu harus sangat menyadari perilaku mereka. Saya pikir saran Anda harus berguna. Kata-kata Qin Yichen yang tampaknya sederhana bergema seperti guntur di telinga Lin Bai. Sarannya? Saran apa yang bisa dia miliki? Mungkinkah dia terlibat dalam hal semacam ini? Terlebih lagi, di permukaan, Qin Yichen menempatkan semua orang Lei Cheng di tangannya. Bisakah Anda membuat keputusan hidup dan mati pada orang-orang yang pernah tinggal bersama Anda? Dapatkah Anda meninggalkan harapan ini untuk mereka? Semuanya membuat Lin Bai memiliki 1000 pikiran di dalam hatinya. Sebelum dia meninggalkan Lei Cheng, dia ingin melakukan sesuatu untuk orang-orang Lei Cheng. Tetapi itu adalah pikirannya tentang tempat ini. Tapi dia tidak berani berbicara dengan santai. Hati orang-orang tidak dapat diprediksi. Dan jika beberapa dari orang-orang ini mengkhianati Lord of Light, bukankah ini peristiwa besar yang menghancurkan Lord of Light? Pada saat itu, bahkan jika Lord of Light tidak menyalahkannya, dia akan merasa kasihan padanya. Setelah beberapa keraguan, hanya ada kata samar di bibirnya. Aku mendengarkan pengaturan Lord Light. Qin Yichen tertawa, mengulurkan tangan dan mengusap kepala Lin Bai. Saya tahu kesetiaan Anda kepada saya. Ini bukan ujian, ini saya meminta Anda untuk hasilnya. Seperti kata pepatah, naga yang kuat tidak mengalahkan ular lokal. Saran Anda lebih penting daripada kompetisi. Ketika Sai Lao mendengar ini, wajahnya pura-pura ketakutan. Sebagai salah satu tangan kanan Lord Guangzhou, Sai Lao hampir mewarisi kemampuan akting Qin Yichen dengan sempurna. Kali ini dia melihat ke atas terlebih dahulu, lalu mengangkat tangannya dan meletakkannya, dan akhirnya menghela nafas, sepenuhnya menafsirkan citra frustrasi dan keputusasaan. Orang-orang Lei Cheng memandang Lin Bai dan ingin dia mengucapkan sepatah kata untuk orang-orang Lei Cheng. Hanya dengan satu kalimat, mereka dapat bergabung dengan kuil penguasa cahaya. Dan mereka tidak lagi harus bekerja keras untuk hal-hal seperti binatang guntur. Lin Bai, katakan padaku. Bantu kami mohon pada Lord of Light. Kami sangat ingin bergabung dengan Temple of the Lord of Light dan setia pada Lord of Light. Kami sama denganmu. Ya, Lin Bai, kamu lebih pintar dari kami dan membuat pilihan yang tepat. Tetapi kami juga ingin membuat pilihan yang tepat. Jadi, tolong mintalah kesempatan kepada kami. Kesempatan bagi kami untuk setia kepada Lord of Light. Lin Bai mengerutkan bibirnya dan menundukkan kepalanya. Tiba-tiba, dia menatap Qin Yichen.